Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai potret buram penegakan hukum di pengadilan. Di sini saya akan memaparkan latar belakang dari pokok pembahasan kami. Langsung saja. Dalam berbagai penanganan kasus hukum di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat. Keadilan seolah menjadi barang mahal yang jauh dari jangkauan masyarakat. Maka tidak mengherankan dalam praktek penegakan hukum yang terjadi acap kali dijumpai ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja peradilan yang tidak objektif, kurang menjaga integritas dan bahkan tidak profesional. Produk peradilan yang berupa putusan hakim dianggap kontroversial dan cenderung tidak diterima oleh kalangan luas hukum, serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain, putusan-putusan yang dijatuhkan dianggap tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif, tetapi hanya berdasarkan pada silogisme yang dangkal dalam mengkualifikasi peristiwa hukumnya yang kemudian berdampak pula pada konstitusi hukumnya. Salah satu penyebabnya yaitu adanya korupsi peradilan, yaitu adanya konspirasi dan penyalahgunaan wewenang di antara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi keuntungan pribadinya. Tidak semuanya hakim dapat menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Belum lagi munculnya maklar kasus yang menghalalkan segala cara seperti jual beli perkara yang semakin mencoreng dunia peradilan. Oleh karena itu, pada kali ini kelompok kami akan membahas mengenai potret buram penegakan hukum pengadilan. Baik, di sini saya akan membawakan submateri mengenai hukum Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Indonesia adalah negara hukum dan senantiasa selalu mengutamakan hukum sebagai landasan dalam setiap aktivitas negara dan masyarakat. Dalam Konstitusi UUD 1945, pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tetapi yang menjadi pertanyaan publik saat ini adalah apakah amanat UUD 1945 sudah dilaksanakan? Apakah hukum saat ini tidak tebang pilih tumpul ke atas tajam ke bawah? Kira-kira seperti itulah pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi keinginan masyarakat Indonesia yang ingin memiliki penegak hukum yang adil, tegas, tidak tebang pilih, hanyalah sebatas mimpi belaka. Seperti istilah di atas, kondisi hukum saat ini yaitu tumpul ke atas tajam ke bawah. Itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegak hukum di Indonesia saat ini, dan seluruh masyarakat Indonesia masih sudah mendengar, melihat, dan merasakan kenyataannya. Oleh sebab itu, kondisi hukum di Indonesia lebih sering menuai kritik daripada pujian. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegak hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat selalu bicara bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama, dan kekuasaan, serta yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum, walaupun aturan negara dilanggar. Dan itu menjadi kenyataan dengan banyaknya putusan-putusan hakim yang kontroversi dan dianggap tidak adil bagi rakyat kecil. Potret buram penegakan hukum di pengadilan. Hukum merupakan salah satu bidang yang sifatnya sangat esensial dalam menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sehingga setiap tindak penegak hukum harus berdasarkan pada hukum. Begitu pula dengan warga negaranya yang harus mentaati hukum itu sendiri. Seiring perkembangan dunia yang semakin kompleks, tidak jarang kita menemukan banyak kasus yang sifatnya sangat serius dan membutuhkan perhatian sedini mungkin. Baik pelanggaran itu dilakukan karena kesengajaan maupun karena ketidaksengajaan, namun tetap harus mendapatkan sanksi yang tegas. Contohnya saja yaitu dalam hal penanganan kasus di Indonesia itu terdapat berbagai banyak kecurangan-kecurangan. Contoh kasus penempatan Artalita Suryani yang diberikan tempat mewah di rumah tahanan, sehingga hal tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya,
mengenai penegakan hukum yang ada di Indonesia, karena keadilan di sini seolah-olah tanda kutip barang mahal yang hanya bisa didapatkan oleh orang kaya atau orang yang memiliki kekuasaan, di mana fungsi hukum di sini seakan-akan bergeser dari yang semestinya, sehingga banyak terjadi kecurangan-kecurangan dan tidak berdirinya atau diberlakukannya keadilan dengan semestinya. Sehingga kita berharap bahwa semoga keadilan di Indonesia dapat ditegakkan dengan semestinya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Materi ketiga yaitu penerapan hukum dalam masyarakat. Pada dasarnya manusia itu adalah sebagai makhluk bertindak yang bukan saja merespon tetapi juga beraksi, dan dengan aksinya itu maka terciptalah satuan-satuan kegiatan untuk hal mana menghilangkan ketimbangan, keemasan, dan membangun percaya diri serta gairah dalam kehidupan. Namun semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian, prinsip hidup yang pendek diliputi rasa takut, memakala tidak adanya sistem sosial untuk menertibkan dan mengorganisir, maka keberadaan peraturan perundangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya. Hukum yang berjalan dalam masyarakat sebagai wujud dari pengendalian sosial. Siapa yang bermain-main dengan pelanggaran hukum maka akan berkungkang pula dalam lingkaran peraturan hukum. Hukum berlaku bagi semua kalangan, tidak mengenal stratifikasi sosial dalam penegakan hukum, tetapi realita yang terjadi mempunyai kepentingan. Semua struktur hukum dalam suatu negara, bahwa hukum yang paling tinggi dalam suatu negara adalah hukum negara, dalam hal mana peraturan perundangan atau hukum yang berada di bawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Plato bahwa hukum negara lebih tinggi dari hukum yang lainnya, sehingga tidak ada hukum lain berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum yang berkenaan dengan maraknya kasus saat ini sangat mempengaruhi pola pikir dari warga masyarakat. Sebagai contoh hukum yang diterapkan dengan tidak menjunjung asas keadilan dalam masyarakat, yaitu hukum tumpul ke atas dan hukum tumpul ke bawah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kesimpulan dan saran dari artikel kami, yang dimana kesimpulan dapat diambil yaitu hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, yang dimana pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Manusia dan hukum tidak dapat dipisahkan, karena manusia yang membuat aturan, dan manusia juga lah yang dapat merubah tatanan undang-undang dalam hukum. Hukum yang berada di Indonesia ini masih menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam berjalannya hukum. Proses penegakan hukum masih jauh dari harapan kita, yang dimana hukum ini tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Rasa keadilan tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki status sosial atau kelas sosial yang lebih tinggi, maka akan dengan mudah mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Kasus-kasus yang mengemuka terdapat problematika dalam penegakan hukum, yang dimana seolah-olah hukum ini diperjualbelikan. Hukum semestinya dapat berjalan secara efektif apabila semua sadar diri akan pentingnya nilai-nilai hukum yang berada dalam masyarakat. Nah, gejala sosial yang muncul dalam penerapan hukum ini adalah suatu bentuk dari ilmu sosiologi hukum. Aspek yang dikaji meliputi dampak penegakan hukum dalam masyarakat, stratifikasi sosial dalam hukum, realitas hukum masyarakat dan ideal hukum masyarakat, perkembangan masyarakat dalam sosial hukum, dan lain-lain. Sosiologi hukum ini lebih mengkaji pada dampak diterapkannya sumber hukum, bukan substansi dari materi hukum itu sendiri. Nah, adapun saran dari artikel kami yaitu penegakan hukum harusnya berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang telah disepakati bersama, sehingga tidak menyebabkan sebuah masalah baru yang berkepanjangan. Hukum ditegakkan barang siapa yang melanggar, atau barang siapa yang melanggar maka sanksi yang didapatkan tegas dan memaksa. Hukum diterapkan tanpa pandang bulu. Setiap masyarakat, baik yang berasal dari golongan menengah ke bawah maupun golongan ke atas, harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.
Hukum ini dijunjung tinggi sehingga nilai-nilai hukum akan mendapatkan tempat bagi halayak masyarakat. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.